Protokol jaringan komputer oleh Dwi Cahya Muhammad oleh saya sendiri dari Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Protokol jaringan komputer adalah perangkat aturan yang digunakan dalam jaringan. Protokol adalah aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Protokol adalah persetujuan tentang bagaimana mengkomunikasi di proses antara dua node. Protokol jaringan yang paling umum digunakan sekarang ini adalah protokol jaringan berbasis IP atau Internet Protocol. Di dalam IP terdapat lapisan-lapisan protokol yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun tetap saling berkomunikasi. Hal ini digunakan untuk menjembatani perbedaan bentuk serta fungsi yang dibawa oleh masing-masing protokol. Dan ini adalah protokol jaringan. Arsitektur protokol berlapis. Pada dasarnya, jaringan berbasis IP memiliki lapisan-lapisan sebagai berikut. Ini adalah lapisan-lapisan dari protokol jaringan tadi. Tiap layer menentukan suatu protokol tertentu. Pada data tiap layer akan diformat sesuai dengan PN atau protokol nilai. Layer N suatu node atau protokol node. Layar N suatu node akan berkomunikasi dengan layar N pada node lainnya. Jadi PN yang dimaksud ini adalah protokol node ya. Atau antara lain saling berinterkoneksi dengan menggunakan service atau N service, node service. Arsitektur node A dengan node B harus memiliki arsitektur yang sama. Protokol OSI dan protokol TCP atau IP. Protokol OSI merupakan protokol referensi yang digunakan oleh pengembang perangkat komputer dan jaringan ketika pengembangan perangkat untuk jaringan. Beberapa protokol dengan hasil mengadopsi protokol OSI ini dan salah satu menjadi standar protokol komunikasi yaitu TCP atau IP. Nah, ini adalah model-modelnya dari OSI dan model TCP IP model. Sebagai ini. Protokol OSI dan protokol TCP/IP seperti yang ada di layar Anda. Terdapat layer aplikasi dengan deskripsi sebagai antarmuka dengan user atau UI memungkinkan akses ke layanan jaringan-jaringan yang mendukung aplikasi. Contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP, RTP, RSTP, RCP, CORBA atau CORBA. Layer presentasi dengan deskripsi menerjemahkan dari format aplikasi ke format jaringan. Semua format yang berbeda pada lapisan aplikasi akan diubah menjadi format umum yang dimengerti oleh model OSI lainnya. Jadi di format lagi ya ke model OSI supaya dapat dibaca. Dan mendeskripsinya melakukan enskripsi atau deskripsi kompresi atau encoding atau decoding dengan contoh SLS atau Secure Socket Layer, CORBA, dan Replication. Layerization mengatur siapa yang dapat mengirim data pada waktu tertentu dan berapa lama waktu yang diberikan. Error Detection, Recovery Manager Session Connection. Contohnya adalah Gateway atau NetBIOS RPC. Layer Transport mendeskripsikan menyediakan mekanisme error control yang setiap transmisi paket data, mengatur flow kontur antar komputer dengan contohnya adalah TCP, UPD, dan Gateway. Di sini ada network juga menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisiknya komputer ke MAC. Bertanggung jawab terhadap pengalamatan mengatur masalah dengan jaringan pocket switch dan data congestion atau kemacetan data ya. Jika router tidak dapat mengirimkan data frame yang lebih besar, maka lapisan jaringan harus dapat memecah frame tersebut menjadi unit-unit yang lebih kecil. Pada sisi penerima, lapisan jaringan menyatukan kembali data yang telah dikecilkan tadi. Data link adalah mengubah paket data menjadi bit terbuka. Contohnya adalah
10.10.101 dan pada sisi penerimaan pengubah jadi bit terbuka ke paket. Dengan contohnya repeater, hub, switch, dan bridge. Menangani frame data lapisan network dan lapisan fisik. Menerima bit stream dari lapisan fisik dan mengubahnya menjadi frame untuk diteruskan ke lapisan jaringan. Bertanggung jawab untuk mengirim frame yang berbasis error ke komputer lain melalui layer physical atau error control. Physical sendiri adalah mendeskripsikan metode yang digunakan untuk mengirim dan menerima data pada jaringan flow control. Dan sini ada protokol jaringan pada komputer, protokol pada jaringan komputer. Pada jaringan komputer terdapat beberapa protokol pada setiap layernya. Berikut adalah protokol-protokol yang terdapat pada layer OSI, pada protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP yang berkepanjangan sebagai Transmission Control Protocol adalah RFC 793, menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, menyediakan layanan transport connection oriented dan reliable. Adanya pengecekan error yang menggunakan mekanisme acknowledgement dan dijaga untuk message. Segmentasi data stream dan lapisan aplikasi dua arah. Tidak cocok untuk protokol multimedia karena TCP/IP sendiri akan menghentikan pengiriman data jika terjadi kemacetan. Tidak real time. Terjadi timbal balik pada penerima ke penerima jika pengiriman sukses. Jadi ada dua timbal balik. Pada multimedia tidak diperlukan error koneksi. TCP tersendiri representasi dapat menyebabkan jitter atau perbedaan waktu antar waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Jadi bisa saja ada proses untuk datang dan pengiriman data ya, guys. Ini adalah protokol UDP atau User Datagram Protocol. Protokol UDP adalah menyediakan layanan transport unreliable dan connection. Tidak menjamin urutan pengiriman setiap paket memiliki alamat tujuan. Duplikasi message sangat dimungkinkan. Memfasilitasi multicasting transmisi data pada subnet network yang telah disepakati. Contoh adalah semua protokol multimedia yang tidak memerlukan error, misalnya RTP atau Real Time Transport Protocol. Nah, ini adalah protokol HTTP. Apa sih HTTP? Adalah kepanjangan dari The Hypertext Transfer Protocol atau sering kita dengar dengan HTTP. Is a application level protocol for distributed collaborative hypermedia information system. Protokol yang paling digunakan untuk dalam layanan jaringan komputer. Pada RFC 2616, HTTP didefinisikan sebagai HTTP 1/0 atau non-presented dan HTTP 1/1 atau presented, bersifat stateless atau tidak memelihara informasi dari klien sebelumnya. Dengan metode adalah get, post, dan head. Kode status HTTP sendiri adalah 1 sekian dan internasional 2 sekian successful dan EG 200 oke. 3 sekian untuk redirection. 301 move on permanently. 304 untuk modified. 4 sekian untuk client error. 400 bad request. 401 unauthorized. 403 prohibited. 406 not found. 5 sekian. Server error adalah not implemented. 503 service unavailable. Dan HTTP mendukung cookie dan HTTP authentication. Thank you very much about
my presentation, and thank you for watching, and see you.